Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadan nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pada jemaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada panitia pengajian Ahad pagi Mas Wahyu, dan juga para sesepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Ri, Pak Rafiq, dan juga Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah ya, dapat berjumpa di masjid yang sangat indah ini, di majelis yang mulia ini, dalam rangka sesuai dengan nama pengajian kita, Thalabul Ilmi, untuk menuntut ilmu. Sekali lagi bersyukur pada Allah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat hadir di majelis seperti ini. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir di majelis seperti ini, Bapak Ibu. Sebagaimana kita maklumi, Nabi kita Muhammad SAW memberikan janjinya ya, kepada umatnya, kita semua umat Nabi Muhammad SAW yang biasa hadir, biasa istiqomah di majelis ilmu. Setidaknya ada beberapa hal ya yang kita dapat pahami. Yang pertama, Nabi kita pernah menjelaskan nazalat alaihimus sakinah. Allah itu akan menurunkan yang namanya sakinah, Bapak Ibu, ketika kula panjenengan istiqomah di majelis seperti ini. Sakinah ini apa, Bapak Ibu? Tentram ya, ketentraman, kesejahteraan. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW memberikan resep yang sangat indah sekali, indah, murah ya. Nek kula panjenengan pengen uripe tentrem, keluargane pengen tentrem, masyarakate pengen tentrem, negarane pengen tentrem, ya ajek teko ning pengajian ya, seperti PAP pada pagi hari ini. Itu resep pertama yang diberikan oleh Nabi itu, Bapak Ibu. Banyak di antara kita malah mencari resep yang lain. Mencari resep yang lain. Padahal Nabi memberikan resep itu. Teko ning pengajian, ajeko, istiqomah. Ini hadis ini pernah disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan insya Allah hadisnya sahih, Bapak Ibu. Lalu Nabi Muhammad SAW juga menjanjikan orang-orang yang membiasakan hadir di majelis pengajian seperti ini ada hafat humul malaikah. Malaikat itu akan memberikan naungannya, mengelilingi majelis yang seperti ini. Maka nek kula panjenengan setelah hadir di pengajian ini biasanya kok hati ku enak gitu loh Bapak Ibu.
Ya karena serawungane karo wong-wong sing energinya positif gitu Mas Hari ini. Jadi kula panjenengan kan hadir di majelis pengajian seperti ini kan membawa aroma yang bagus, aroma yang positif gitu. Kan enak gitu hadir di majelis seperti ini. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu garansi lah seperti itu. Dzakarallahu fiman indah. Jadi orang-orang yang biasa ajek istiqomah di majelis pengajian seperti ini, namanya itu akan disebut-sebut oleh Allah di alam malakut sana, di hadapan para malaikat itu. Umpama hadir di sini Mas Ari di sudut begini, itu Allah menyebutin kayak para malaikat deloken kayak anak pemuda kayak Mas Asari kayak biasa ning PAP gitu, disebut-sebut oleh Allah. Jadi lek panjenengan pengen terkenal ibu-ibu, nama panjenengan pengen viral begitu ya, sering-sering datang di PAP seperti nama panjenengan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat itu. Jadi maka sekali lagi Bapak Ibu memang bersyukur betul ya kalau panjenengan dipilih oleh Allah dapat menghadiri di majelis seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kali ini saya akan membawakan sebuah tema Bapak Ibu. Temanya yaitu adab menuntut ilmu. Jadi adab menuntut ilmu. Lek bahasa Indonesia ini apa nih Bapak Ibu? Etika. Ya, sopan santunnya nuntut ilmu piye. Soalnya gini loh Bapak Ibu. Terkadang seseorang menuntut ilmu itu ilmu tidak masuk. Gak bisa menembus relung hati terkadang gitu. Yes, marek pengajian ngrungokne mlebu kuping tengen, metu kuping langsung ngono. Ono sing seperti itu Bapak Ibu. Kan kita berharap di majelis pengajian seperti ini tidak seperti itu. Kalau panjenengan hadir di majelis ilmu seperti ini, ya pulang dapat tambahan ilmu. Kan harapannya gitu. Jadi kehidupannya itu akan semakin baik gitu ya. Dari hari ke hari makin baik gitu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Maka di mukadimah tadi saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Mujadilah itu ayat 11 ya. Ayat ini sangat populer Bapak Ibu, sangat terkenal sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kamu dalam suatu majelis, ya, fafsahu yafsafillahu lakum. Berlapang-lapanglah. Ya. Lek kon sop pertama ya masuk sop pertama gitu. Tadi Mas Ari kan mengatakan seperti itu. Bapak Ibu yang masih ada di luar di Serambi monggo masuk kan itu. Suluh berlapang-lapang. Sebenarnya konteks ayat ini dinuzulkan atau diturunkan oleh Allah gini Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW mengadakan satu majelis ilmu seperti ini, itu Rasulullah biasanya punya formasi yang khusus biasanya begitu. Punya barisan yang khusus. Biasanya sebelah kanan itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sebelah kirinya ada Umar bin Khattab, depannya lagi ada Utsman bin Affan, depannya lagi ada Ali bin Abi Thalib. Jadi majelis Rasulullah itu rapi begitu. Terus di depannya lagi sop pertama itu ada sahabat-sahabat Muhajirin yang awal-awal masuk Islam, sambung lagi sahabat Ansor, terus begitu. Jadi berlomba-lomba berebut formasi yang seperti itu. Ya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan tausiah begitu. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW seperti biasa yang mengadakan pengajian lah seperti ini, diskusi dengan para sahabatnya begitu. Lalu di belakang itu datang ya jamaah yang katakanlah datang agak akhir lah gitu, datang akhir. Akhirnya yang di depan ini mungkin karena khusyuk betul ya mendengarkan tausiah atau ceramah Rasulullah SAW, mungkin kurang memperhatikan Bapak Ibu yang baru datang dari belakang itu, dari sop belakang itu. Sehingga yang datang belakang itu ngadeg gitu. Gak entuk linggo Bapak Ibu. Karena memang sahabat Nabi itu kalau ada Nabi Muhammad ceramah pengen berebut di sop pertama gitu. Ya, sampai kurang menghiraukan yang belakang ada yang datang. Jadi sing mburi ku ngadeg kayak.
Itu karena Allah Subhanahu wa taala ditegur lho Bapak Ibu. Ya ditegur. Maksudnya yes, bahasa Jawa ini kayak ono panggon sing penak karena sama-sama ingin menuntut ilmu. Nah, secara kontekstual bagaimana Bapak Ibu pemahaman ayat ini sebenarnya? Disinilah yang saya sampaikan di awal tadi, perlunya adab, perlunya etika dalam hal menuntut ilmu Bapak Ibu. Manah atau hati kula panjenengan ikhlaskan dulu Bapak Ibu. Yang pertama, berlapang-lapang dulu dalam menuntut ilmu. Lapangkan dulu. Ya. Kalau masalah mesti punya Bapak Ibu. Kula panjenengan ya di rumah, ya suami dengan istri, istri dengan suami, ya orang tua dengan anak, mesti ada masalah-masalah itu. Wah, tapi ingat Bapak Ibu, ini Ahad pagi ada pengajian. Lapangkan dulu hati kita. Kula panjenengan ingin menuntut ilmu di masjid ini. Lapangkan dulu betul itu. Ya. Kalau hati kula panjenengan sudah dilapangkan, siap menuntut ilmu, insya Allah ilmu itu akan masuk Bapak Ibu. Ya, akan masuk. Tapi dari rumah kula panjenengan sudah tidak melapangkan hati ya. Jiwa kita tidak dibersihkan dulu, sulit ilmu itu akan menembus Bapak Ibu. Jadi pertama itu Bapak Ibu ya. Kalau ingin menuntut ilmu, adabnya adalah berlapang-lapang dada dulu. Itu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita Indonesia ini kan terbesar penduduk muslimnya. Umat Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Arab Saudi kalah Bapak Ibu. Jumlah penduduknya lebih banyak negara kita Indonesia. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Awake dhewe umat Islam ning Indonesia itu terbesar di dunia. Nyapo lek pengajian iki kok sithik Bapak Ibu? Ayo enggak usah pengajian. Lek Jumatan lho Bapak. Jumatan itu kan sebenarnya kan wajib ngono kae ya, wajib ngono kae. Nyapo kok ya sithik. Malah okean wong sing ning kono kan berarti kan gitu. Ayo nyapo Bapak Ibu. Lho ini pertanyaan besar loh. Awake dhewe penduduk di Indonesia itu muslim terbesar di dunia. Tapi nyapo lek pengajian kok sithik Bapak Ibu. Nah ini resep kedua Bapak Ibu. Adab untuk menuntut ilmu. Ben pengajian akeh, ben wong Islamku akeh seneng nuntut ilmu. Kula panjenengan sebagai seorang muslim mesti punya prinsip nih, satu kalimat ini yang sering saya ulang-ulang Bapak Ibu di setiap pengajian itu. Kualitas ibadah seorang muslim tergantung dari kualitas keilmuannya. Itu menurut saya adab yang harus betul-betul dipegang oleh seorang muslim. Kualitas ibadah seorang muslim tergantung dari kualitas keilmuannya. Berarti nek kula panjenengan katakanlah berhenti menuntut ilmu di hari ini, kualitas ibadah kula panjenengan ya berhenti di titik ini sudah. Ini saged dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Insyaallah gampil kalimat ini. Jadi kalau seorang muslim sudah memegang betul kalimat ini, seneng girohnya, semangat untuk ilmu itu tinggi. Karena kualitas ibadah seorang muslim itu tergantung kualitas ilmu. Kalau dia terus menuntut ilmu, kualitas ibadahnya akan terus naik. Kalau dia berhenti menuntut ilmu, kualitas ibadahnya akan berhenti di titik itu. Makanya kula mboten setuju lek enek pendapat mengatakan wong kae kualitas ibadahnya mau mantep deh, tapi nuntut ilmu ini males. Ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau seorang muslim itu sudah menuntut ilmunya rajin, insya Allah kualitas ibadahnya akan terus naik Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya himbauannya selagi hayat masih dikandung badan, umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kualitas ibadah kita akan juga naik dengan kualitas keilmuan kita. Berikutnya Bapak Ibu yang nomor 3 nggih, adab untuk menuntut ilmu.
Kulo meminjam istilah dari rincang-rincang nih, dari rincang-rincang Pertamina, dari rincang-rincang POM. Biasanya Bapak Ibu lek panjenengan ngisi bensin atau Pertamax atau Pertalite gitu ya. Biasanya karyawan dari POM niku kan Bapak Ibu mulai dari nol. Bapak Ibu ketika menuntut ilmu mulailah dari nol. Meskipun panjenengan ya sebarate wis mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Tapi ketika panjenengan berada dalam majelis ilmu, mulailah dari nol. Supaya ilmu itu dapat masuk. Nek panjenengan sudah merasa berilmu, hadir majelis ilmu, ilmu itu tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa masuk. Di Al-Quran ada satu kisah yang diabadikan oleh Allah. Ada sebuah doa gini Bapak Ibu. Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Hafal Bapak Ibu doa niku? Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Niku doa sinten Bapak Ibu niku? Doa sinten niku? Doanya para pakar sihirnya Fir'aun. Ya. Doanya para ahli sihir Fir'aun. Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini jiwa yang sabar gitu. Jiwa yang sabar dan wafatkanlah hamba-Mu ini dalam keadaan berislam atau dalam keadaan muslim. Bapak Ibu lek jenenge pakar kan wong sing pinter Bapak Ibu nggih. Jenenge pakar kan wong sing pinter gitu. Jadi pakar sihir Fir'aun itu doanya seperti itu loh Bapak Ibu. Padahal wis pinter gitu. Di situ ada kata-kata Afrik Bapak Ibu. Umpama ini baskom Bapak Ibu nggih. Ini saya gambarkan sebuah baskom gitu. Sebuah baskom ini kosong. Ini sebuah baskom kosong. Kalau diisi air kira-kira masuk no mboten? Masuk Bapak Ibu. Soalnya baskomnya kosong. Baskomnya berawal dari nol. Tapi lek baskomnya wis kebek Bapak Ibu, panjenengan gerujuk banyu itu ya tumpah Bapak Ibu. Maka lek kula panjenengan hadir di majelis ilmu, kosongkan Bapak Ibu. Mulai dari nol. Insya Allah ilmunya masuk. Lho wong sing pinter sihir ahli sihir Fir'aun iki ngono lho. Ya Allah Afrik. Beliau doa pada Allah itu jiwanya itu dikosongkan dulu gitu. Padahal dia pakar, wong pinter gitu. Merasa gak iso banget karena ingin betul sabar itu masuk gitu. Karena akhirnya ditakdirkan oleh Allah. Para pakar sihir Fir'aun itu kan akhirnya masuk dalam beragama Islam. Fir'aun karena tidak mau mengkosongkan jiwanya, merasa paling pinter. Bahkan Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku iki Tuhan kamu sing paling dhuwur ya. Nasihat Nabi Musa itu enggak iso nembus, ilmu yang dari Nabi Musa itu enggak iso nembus. Karena wis merasa pinter. Lek kula panjenengan hadir di majelis ilmu merasa pinter gak iso masuk Bapak ilmu ini. Ya kuwi mau mlebu tengen metu kiwa ngono tok wis. Maka kosongkan Bapak Ibu. Oke. Itu. Ada berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua merasa iri Bapak Ibu. Ya, merasa iri. Sebenarnya dalam Islam itu iri itu tidak boleh. Jiwa hasad itu tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau terkait dengan ilmu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terkait dengan ilmu itu dianjurkan malah. Ada dua kisah Bapak Ibu. Ada dua laki-laki ya. Yang kula panjenengan oleh Nabi Muhammad SAW disuruh iri begitu. Ya. Dijelaskan dalam hadis Nabi, hadis itu ada dua sahabat yang menjadi syahid, yang menjadi syahadahnya, menjadi saksinya. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Mas'ud.
Jenengan tepang Bapak Ibu, Abdullah bin Umar niku. Tepang mboten niki. Sinten Bapak Ibu? Abdullah bin Umar sinten? Abdullah bin Umar niku putrane Umar bin Khattab. Dua sahabat Nabi, Abdullah bin Umar dan putranya putranya yang bernama Abdullah bin Umar ya, Umar bin Khattab tadi itu dua sahabat yang dengan dunia itu apa ya, dalam dada petik itu menarik diri Bapak Ibu. Dua sahabat Nabi yang sangat disenangi oleh dunia dua itu, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Lek megawe itu mesti untung Bapak Ibu. Tapi makanya ketika melangkah bertransaksi itu hati-hati betul. Pokoknya dia gelem obah itu Bapak Ibu. Dunia itu mendekat pada dua sahabat Nabi itu. Maka juhudnya sangat tinggi betul. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu lek bertransaksi Bapak Ibu, berdagang hati-hati betul. Kaya untung terus gitu loh. Enggak malah pamer Bapak Ibu, enggak kaya saiki Bapak Ibu. Panjenengan ningali teng media-media saniki. Wong pamer, duwe sepeda motor wis pamer nih, mobil pamer nih, kan saiki seperti itu tuh Bapak Ibu. Nggih. Kasus-kasus saniki panjenengan pirsani niku teng televisi niku. Masya Allah niku. Kan lagi viral niku nggih. Duwe iki tampil nih, duwe iki tampil nih, kan seperti itu. Ini Abdullah bin Umar itu malah wedi Bapak Ibu. Malah wedi gitu. Pernah suatu hari transaksi di pasar Bapak Abdullah bin Umar. Lalu dalam transaksi perdagangannya Abdullah bin Umar punya keuntungan yang besar gitu. Dijelaskan dalam hadis itu berapa? 4.000 dirham kalau tidak gelap. Ya. Duit untung 4.000 dirham. Lalu besok paginya Abdullah bin Umar itu lunga neh Bapak Ibu, pergi lagi ke pasar itu. Nah lunga neh pasar itu ternyata ada sahabat di belakangnya yang mengikuti. Abdullah bin Umar itu arep nyapon neh gini pasar. Ternyata Bapak Ibu, Abdullah bin Umar itu ning pasar pada hari yang kedua itu utang golek pakan ternak. Utang Bapak Ibu. Padahal kemarin itu punya keuntungan yang sangat besar. Lalu sahabat yang sing nginteli iku ya gumun gitu loh. Lalu ingin ngorek pertanyaan, kok iso ngono piye kok Abdullah bin Umar. Lalu pergi kepada keluarganya. Nanya kepada keluarga Abdullah bin Umar, saya tadi di pasar melihat Abdullah bin Umar itu tuku pakan ternak itu kok utang, padahal dia ini duwe keuntungan besar itu. Lalu keluarga dari Abdullah bin Umar menjelaskan, Abdullah bin Umar itu iya dia ingin duwe untung 4.000 dirham. Tapi urung nyampe asar keuntungan iki wis entek dibagi rata ning fakir miskin. Lalu Nabi Muhammad SAW itu kan menjelaskan begini dalam bahasa sederhananya. Laki-laki yang seperti itulah panjenengan itu iri. Ilmune dhuwur, lalu punya rasa rasa sharingnya yang sangat tinggi. Itu yang boleh kula panjenengan hasad iri dalam kehidupan. Yang kedua ada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud itu. Secara fisik Abdullah bin Mas'ud Bapak Ibu, panjenengan baca buku sejarah-sejarah sahabat Nabi itu, wis gak dayani, kuru cilik ndek ngono. Abdullah bin Mas'ud wis gak kayak Pak Cip wis dhuwur gagah ganteng ngono. Abdullah bin Umar. Tapi Bapak Ibu kelebihnya termasuk salah seorang sahabat Nabi sing oleh blusukan ning ruangane Nabi Muhammad. Kan hebat itu. Kan hebat niku Bapak Ibu. Sahabat sing oleh blusukan ning ruangane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Pripun Bapak Ibu lek jenenge wis biasa karo Nabi Muhammad, berarti paham betul Bapak Ibu ilmuane tinggi. Abdullah bin Al-Quran itu jumlah suratnya pinten Bapak Ibu? Pinten? Jumlah surat dalam Al-Quran 114 ya. Abdullah bin Umar tuh menguasai 70 surat dalam Al-Quran langsung didengar dari Nabi Muhammad SAW. Gak ono Bapak Ibu yang melebihi itu. Ya panjenengan melihat secara fisik ya gak daya ini gak memper lah corongan ini.
Tapi secara keilmuan, secara ilmu Al-Qur'annya sangat tinggi itu. Lah wong-wong sing kaya ngene iki awake dhewe karo Nabi Muhammad kon iri Bapak Ibu. Nek kula yakin lah jamaah pengajian Ahad pagi ini di rumah insya Allah sudah punya program-program untuk menaikkan keilmuan Al-Qur'annya. Nggih leres Pak nggih. Bu nggih. Ibu-ibu sampun biasa deres ibu-ibu nggih. Alhamdulillah. Nggih harus punya gitu Bapak Ibu. Nggih. Panjenengan sampun ajek istiqomah ngaos seperti ini, ya membaca Al-Qur'annya sudah harus naik kelas Bapak Ibu. Ojo panggah ngono tok Bapak Ibu. Harus punya greget ya. Harus punya spirit semangat naik kelas gitu dalam program Al-Qur'an gitu. Kula panjenengan kan adil diberi nikmat oleh Allah 24 jam sehari semalam itu. Mosok Bapak Ibu nyempat nih 10 menit, seperapa atau setengah jam maca Al-Qur'an mosok enggak sempat. Duwe program Bapak Ibu di rumah gitu. Yes, di samping bekerja ya. Ibu-ibu samping di dapur, ya duwe bagi waktu Ibu. Yes minimal deres ning omah. Untuk sak ruku, rong ruku minimal gitu. Tapi aja mandek ning kono tok, Bapak, aja bangga ning kono tok. Ya ditingkatne maca terjemahe. Ya. Marek maca terjemahe ditingkatne neh maca tafsir. Marek ngono ditingkatne maneh melok pengajian seperti ini. Lek pengajian seperti ini kan dikupas, ayat Al-Qur'an dikupas, hadis Nabi dikupas. Terus naik kelas begitu Bapak Ibu baca Al-Qur'an itu. Masa kula panjenengan dari usia katakanlah 1 tahun sampai 80 tahun ngertine hanya Al-Fatihah tok. Kan enggak naik kelas iku jenenge Bapak Ibu. Harus naik kelas Bapak Ibu. Ya. Jangan merasa bangga, yuk harus merasa iri. Kayak kok iso ya sampai ngono kuwi. Keilmuan Al-Qur'an. Terus Bapak Ibu, itu menjadi motivasi kula panjenengan. Cobi panjenengan di ruang tengah kumpul suami istri gitu ya. Terus mendengarkan putra-putrinya ngaji di ruang depan. Wah, enak Bapak Ibu di rumah. Wah, alhamdulillah, ayem gitu. Panjenengan bisa bayangkan kalau di rumah ndak pernah didengungkan bacaan Al-Qur'an, beh koyo apa rasane omah iku. Tapi kalau tiap hari ada terus lantunan ayat suci Al-Qur'an, wah adem Bapak Ibu ning omah. Itulah Bapak Ibu pentingnya ya terus meningkatkan. Niki mau malih deket kali Ramadan niki. Insyaallah kan 23 Maret ya, sudah 1 Ramadan. Sudah membuat ancang-ancang program mulai sekarang. Wis Ramadan iki aku arep namatne terjemahan Al-Qur'an wis. Wis programno wis Bapak Ibu. Ramadan tanggal 1 Ramadan aku maca terjemahannya juz 1. Sampai 30 Ramadan nanti jenengan tamat sudah baca terjemahan. Mesti wani Bapak Ibu gawe program ngono. Wong urip kan harus seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Nek urip Bapak Ibu lek gak wani gawe program gagal lho Bapak Ibu. Gagal tenan. Tidak berani membuat program dalam hidup sudah separuh kegagalan sudah. Tapi Bapak Ibu diulang-ulang. Tidak berani membuat program dalam hidup ini sudah separuh kegagalan. Wong kula panjenengan gawe program teratur, rapi, mateng banget, belum tentu berhasil lho Bapak Ibu. Apa malih gak wani gawe program. Itu lho Bapak Ibu pentingnya. Wis jenengan program kan wis. Wis Pak Taufik kok abot men kok maca terjemahan 30 juz. Ya wis diprogramkan. Wis juz 30 tak tamat nih maca terjemahane. Wis mulai dari Amayata Sa'alun Anaba itu sampai surat Anas. Ditamat nih sudah Bapak Ibu terjemahan. Wacanen wis. Timbangane kuwi ya Bapak Ibu. Ada peningkatan begitu. Jadi terus ada tambah ya keilmuan Al-Qur'annya begitu. Jadi kalau setelah panjenengan melaksanakan ya mengamalkan program itu nanti akan terinspirasi. Wah iki wis. Ternyata kono nek sing luwih iso nek. Ningkat malih Bapak Ibu programnya itu terus ada. Nanti enak Bapak Ibu kalau panjenengan sudah membaca terjemahan Al-Qur'an ya yang sampai 30 juz itu. Panjenengan nanti setelah akan diberi ilmu oleh Allah. Oh ternyata kalimat ini firman Allah. Oh ternyata kalimat ini bukan firman Allah. Jenengan akan paham itu.
Tapi ketika panjenengan belum membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir, panjenengan tidak bisa membedakan. Oh ini ayat Allah, oh ini hadis Nabi, oh ini perkataan manusia, tidak bisa membedakan. Itu loh Bapak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita capai seperti itu. Nah, Bapak Ibu, monggo, nggih, niki Ramadan nih, bulan-bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Berikutnya Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab untuk menuntut ilmu ya, supaya ilmu ini masuk Bapak Ibu. Qayyidul ilma bil kitab, Bapak. Itu adab berikutnya. Ikatlah ilmu dengan menulis, Bapak Ibu. Ya, ikatlah ilmu dengan menulis. Ini yang kula panjenengan masih lemah Bapak Ibu. Ya, jangan disalahkan, maka generasi muda sekarang itu kok lemah dalam hal menulis Bapak Ibu. Karena kula panjenengan tidak memberikan teladan. Menulis Bapak, kelihatannya sepele Bapak Ibu. Panjenengan tasih kengetan almarhum Pak Muhdi Ali Al-Fatah nggih. Riyen nate menjadi ketua PCN Srono nggih. Pak Muhdi paman kula almarhum. Kula saat itu tasih SMP seingat saya. PLN belum masuk di Sumberjo. Sik gawe damar rublik nih Mas Bayu. Nggih damar rublik niku. Kula wedal niku insyaallah saat itu mau sholat malam Bapak Ibu. Jadi kan rumah bapak kali almarhum Pak Mudi kan bersebelahan itu. Jadi kula mak ajenge ambil air wudhu kula tingali rumah almarhum Pak Mudi niku. Jadi di Pak Mudi ternyata wis damar rublik wis nyala. Jam 2 malam itu beliau itu sudah menulis. Jam 2 malam. Terus ning ngajenge Bapak Ibu, di depannya itu ada radio, radio besar gitu 4 band gitu. Merek nopo niku, Telesonic nopo-nopo niku. Iku diputer ceramah, diresum, ditulis gitu Bapak Ibu. Nggih dilalah mungkin takdir Allah nggih. Nggih, kula termasuk ndak langsung namanya paman, kula biasa ngintil ngaos rin. Kula mengikuti gaya beliau mencari ilmu. Kula pedal SMP Bapak, ini sharing pengalaman. Ketika saya masih SMP, saya sudah meresum pengajian. Saat itu yang saya putar itu 4:30 sore RRI Stasiun Singaraja Bali. Jadi setiap 4:30 sore itu ada pengajian. Saya putar sudah. Saya masuk di kamar, di radio besar tempat band. Kula putar, kula cari gelombang pas pengajian itu. Kula catat niku, insyaallah sampai sekarang masih ada buku saya. Saat itu saya masih SMP. Jadi judulnya apa, terus nanti rangkumannya apa. Ternyata itu melekat, dan memang Nabi Muhammad begitu mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulis Bapak Ibu. Hilang Bapak Ibu lek ditulis hilang. Ya, biasanya ibu-ibu yang dari Aisyah itu rajin biasanya nulis kan, Pak. Nah, seperti Mas Wahyu gitu. Nanti lengket Bapak Ibu. Kalau ketika sedikit lupa gitu, nanti bisa buka lagi. Oh gini tuh ternyata gitu. Ternyata di situ hikmahnya. Ya. Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim itu kan punya kitab namanya, kalau Imam Bukhari namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan Sahih Bukhari, ada alnya, Sahih Al-Bukhari. Ya. Itu beliau membuka kitab tuh, Imam Bukhari dan Imam Muslim kan 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat nih. Jadi Nabi Muhammad SAW wafat, baru muncul namanya Bukhari dan Muslim itu. 1 abad Bapak Ibu. Enek kalau nggak ada Imam Bukhari dan Muslim gelem nulis Bapak Ibu, panjenengan nggak ngerti sholat Nabi itu ketika baca doa iftitah baca Allahumma ba'id baini. Jasa beliau. Padahal Nabi Muhammad sudah wafat 100 tahun yang silam. Jasanya Imam Bukhari.
Jadi ulama-ulama dulu itu ternyata memang jago nulis Bapak Ibu. Jago nulis. Nah, ini yang harus kula panjenengan tularkan pada generasi muda ke depan ini. Cobi panjenengan nggih putra-putrane sakniki sudah SMP, sudah SMA, mungkin SMK, panjenengan tinggal ini. Lemah dalam hal menulis Bapak Ibu. Lemah. Maka terus diberikan motivasi pada putra-putri untuk menulis. Kelihatannya sepele Bapak, kelihatannya sepele betul. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Ya, sejak tahun 2000 mulai pandemi Covid Bapak Ibu, insya Allah saya sampai sekarang lah belajar nulis. Saya sudah menerbitkan buku, ada 9 buku saya beri ISBN sudah. Saya nulis Bapak Ibu. Ya, untuk menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Ya insya Allah ini saya 2023 ini insya Allah ya bulan ini akan menerbitkan buku baru lagi sudah. Terus Bapak Ibu, tapi itu juga berat Bapak Ibu. Maka ya dari awal tadi panjenengan harus berani membuat program itu tadi. Harus berani membuat program. Panjenengan berdagang pun ingin berhasil juga begitu sudah. Ya membuat program begitu. Wis nek ora gagal Bapak Ibu. Wong lega gawe program sing mateng gagal kok kadang gitu. Apa maneh sing gak wani gawe program. Wis seorang guru lah gitu, katakanlah seorang guru. Ada seorang guru ngajar bertahun-tahun ketika dia tidak punya program yang hebat gitu. Ya mandek ning kono tok. Mandek gitu. Enggak usah jauh-jauh lo seorang ustadz lah. Enggak seorang ustadz. Lek ceramahnya panggah ngono-ngono berarti enggak gelem belajar Bapak. Dia tidak punya program berarti. Nah, ketika Mas Bayu nih, Pak Taufik panjenengan ini terjadwal di Serono gitu. Kula pun mikir Bapak Ibu ini. Dulu yang sudah pernah saya sampaikan apa? Nanti kira-kira yang cocok dengan jamaah apa? Sudah ada program begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, nggih. Menulis Bapak, diikat ilmu itu dengan menulis. Ya jenenge wong lho Bapak Ibu. Ya, terkadang al insanu ma'alul khata' wa nisyan. Pada diri manusia itu ada lupa, ada salah, ada khilaf. Ya. Jadi ketika lupa kalau ada tulisan, ya enak. Cobi panjenengan mungkin pernah ke Pulau Dewata gitu, Pulau Bali kan, merantau sampai 5 atau 6 tahun. Panjenengan ingat-ingat gitu. Oh ternyata dulu saya merantau di Bali gitu. Hal-hal positif, gitu. Panjenengan tulis gitu. Ketika generasi muda membaca tulisan panjenengan tuh, wah akan terinspirasi itu hal-hal yang bagus. Berikutnya Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab dalam menuntut ilmu. Setelah panjenengan tulis ya. Panjenengan bagi Bapak Ibu, panjenengan amalkan. Nggih. Ojo tinggi dhewe Bapak Ibu ilmu. Panjenengan sampun ngaos di PAP seperti ini pulang gitu ya. Jadi tularkan nanti ketika seorang suami datang di pengajian. Tularkan kepada istrinya yang tidak datang di pengajian, ditularkan. Mau lu pengajian iku isine ngene. Lek ilmu iku ben masuk iki awake dhewe syaratnya kudu ngene gitu. Disampaikan gitu, sahabatnya gitu disampaikan juga gitu. Ya insya Allah panjenengan akan tetap lengket ya. Akan tetap lengket di ingatan ilmu itu ketika sudah disampaikan. Ya. Ketika panjenengan sudah menguasai ya ilmu membaca Al-Quran begitu ya, ilmu tajwid lah gitu, disampaikan kepada teman-temannya gitu. Nanti ilmu itu akan bertambah ya, akan bertambah. Bertambah itu karena apa Bapak Ibu? Ketika panjenengan setelah menyampaikan kan panjenengan semakin paham begitu ya, panjenengan semakin paham. Lalu panjenengan itu akan terinspirasi. Apa nih kira-kira ini ilmu ini kan gitu. Jadi panjenengan terus gitu, terinspirasi ingin belajar gitu. Maka ilmu itu akan menjadi ilmu jariyah. Ya panjenengan ketika sudah wafat itu ilmu pahalanya akan terus mengalir pada panjenengan. Maka luar biasa sebenarnya Bapak Bu atau ustadz-ustadzah yang membimbing anak-anak ngaji yang dari nol putul, nggak ngerti huruf Arab itu menjadi paham, itu luar biasa pahalanya itu.
Dan tidak semua orang sanggup itu. Tidak semua orang sanggup loh Bapak Ibu. Ya ustadz-ustadzah yang sore hari umpamanya itu yang ngajarkan di santriwan santriwatinya alif bakta gitu, yang awalnya tidak paham jadi paham, itu luar biasa itu. Dan tidak semua orang sanggup loh itu mengorbankan waktunya kan seperti itu, memberikan pemahaman kepada santri-santrinya gitu. Ya. Kalau panjenengan ketika mempunyai ilmu ya begitu, jangan sampai wis ilmu di dewe kan seperti itu, nggak bermanfaat Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah pengajian ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf masih dua. Berikutnya adab untuk menuntut ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang orang-orang yang paham ketika Anda tidak ngerti. Fas'alu ahla dzikri. Ternyata kunci untuk menuntut ilmu itu adalah bertanya Bapak Ibu. Takon Bapak Ibu. Ya bertanya kepada orang yang ahli dzikri, kepada orang-orang yang berilmu. Ojo takon wong-wong sing gak ngerti malah jomprong nih kok Bapak Ibu. Lalu ada pertanyaan gini, Ustaz lek takon ning Mbah Google piye kan seperti itu. Yang Google itu sudah luar biasa kan, servernya sudah seperti itu Bapak Ibu. Semua ilmu tadinya sudah diupload di situ kan gitu ya, dikompil di situ kan begitu. Tapi begini Bapak Ibu, guru itu ternyata tidak bisa digantikan oleh Mbah Google. Memang Mbah Google keilmuannya luar biasa, panjenengan ketika mencari hanya dengan beberapa kata gitu akan muncul jawabannya. Akan tetapi di situ faktor didikannya tidak akan masuk Bapak Ibu. Maka sampai kapanpun, sampai hari kiamat guru itu tidak bisa digantikan. Faktor didikan itu tidak bisa digantikan. Mbah Google itu tidak bisa mentransfer ya. Ngalir nih akhlak di siswa itu tidak bisa Bapak Ibu. Yang dapat mentransfer akhlak atau perilaku itu guru ke siswa. Lek Mbah Google nggak bisa. Kalau secara keilmuan kognitif itu mungkin bisa Bapak Ibu. Maka tetap penting Bapak Ibu. Guru itu tetap penting. Bertanya pada guru yang berilmu Bapak Ibu. Ojo takon sing pada orang-orang yang tidak berilmu. Itu kuncinya lho gitu. Itu kritikan Allah dalam Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu ketika Anda tidak paham. Ya aja menengahi Bapak Ibu, gak iso kok menengahi ya. Ya gak iso kok. Dan yang terakhir Bapak Ibu, adab dalam menuntut ilmu itu adalah berdoa Bapak Ibu. Dari awal sudah niat bersih, berlapang-lapang dada terus sampai nulis dan seterusnya gitu ya. Sampai bertanya tadi, berdoa Bapak Ibu yang terakhir. Maka Rasulullah kan mengajarkan pada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah hambamu ini punya ilmu yang bermanfaat. Terkadang ada orang pinter tapi ilmunya gak bermanfaat loh Bapak Ibu. Panjenengan ingat kisah Haman dalam Al-Quran, pinter wonge. Tapi tidak bermanfaat ilmunya. Justru ilmunya itu untuk melacurkan dirinya menghamba pada kekuasaan. Ben dia jabatan tinggi itu karena keilmuannya. Itu tidak boleh dalam Islam. Maka Nabi mengajarkan, ya Allah, berikanlah hambamu ini punya ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Itu Bapak. Ya bahaya ibu-ibu kalau punya ilmu semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bahaya. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu dalam hal menuntut ilmu atau etika menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pada kita taufik serta hidayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pada kula panjenengan kesehatan, sekali lagi rezeki yang barokah dan ilmu yang bermanfaat.
Amin Allahumma amin. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.